Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bertemu kembali untuk memulai pembelajaran kita dengan materi himpunan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, ayo kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian dilancarkan dalam segala aktivitas kalian dan dijauhkan dari berbagai macam penyakit yang terjadi pada akhir-akhir ini ya. Apakah hari ini hadir semua? Ya, Ibu harap kalian semua dapat hadir hari ini untuk mendengarkan materi yang akan Ibu sampaikan. Nah, jadi pada hari ini itu kita akan membahas tentang himpunan ya. Oke, apa itu himpunan? Nah, di sini himpunan didefinisikan sebagai kumpulan objek tertentu yang memiliki definisi yang jelas dan dianggap sebagai satu kesatuan. Nah, jadi di sini yang merupakan himpunan ya, ada benda-benda yang merupakan himpunan. Nah, di sini himpunan hewan berkaki dua. Nah, ini merupakan himpunan ya, karena kita semua memiliki pendapat yang sama tentang hewan apa saja yang berkaki dua, seperti ayam, bebek, dan burung. Hal ini disebabkan hewan berkaki dua memiliki definisi yang jelas. Itulah alasannya hewan berkaki dua termasuk ke dalam himpunan. Nah, lalu di sini ada juga yang bukan himpunan. Nah, di sini yang bukan himpunan adalah himpunan lukisan bagus. Nah, himpunan lukisan bagus ini bukan termasuk himpunan karena lukisan yang bagus tidak memiliki definisi yang jelas. Nah, kata bagus itu memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, kamu menganggap lukisan A bagus, tapi temanmu belum tentu menganggap lukisan A bagus. Oleh karena itu, lukisan bagus itu bukan himpunan. Oke, di sini ada cara menyatakan himpunan. Nah, cara menyatakan himpunan itu ada beberapa macam. Yang pertama itu dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua syarat atau sifat dari anggota himpunan tersebut. Nah, untuk menyatakan 1, 2, 3, 4, dan 5 sebagai himpunan dengan kata-kata adalah, itu A, ada sama dengan himpunan 5 bilangan asli pertama ya. Lalu yang kedua dengan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan dengan anggotanya dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan dalam kurung kurawal. Nah, untuk menyatakan himpunan A merupakan bilangan prima antara 10 dan 40, maka ditulis di sini A sama dengan kurung kurawal dibuka X, di mana 10 lebih kecil dari X lebih kecil dari 40 atau X lebih besar dari 10 dan lebih kecil dari 40. Di mana X ini anggota bilangan prima. Oke. Selanjutnya dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal dan setiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Nah, contohnya di sini untuk menyatakan A merupakan nama-nama hari sebagai himpunan, maka ditulis A buka kurung kurawal Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu, lalu tutup dengan kurung kurawal kembali. Nah, lalu di sini kita masuk ke himpunan bagian. Nah, himpunan bagian adalah himpunan yang menjadi bagian dari himpunan lainnya. Misalnya, A itu 1, 2, 3, 4, dan 5, B 6, 7, dan 8, C itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka setiap himpunan A merupakan bagian himpunan C ya. Kita lihat sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, yang di sini juga ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi A itu merupakan bagian dari himpunan C, yang dinyatakan dengan notasi A bagian dari C. Ini himpunan bagian dinotasikan seperti ini ya. Atau C itu himpunan bagiannya ada pada A ya. Namun himpunan B bukan merupakan bagian himpunan A dikarenakan ada unsur di dalam himpunan B yang tidak termasuk di dalam unsur himpunan C. Nah, lihat di sini himpunan B di sini ada 6, 7, dan 8, sedangkan di dalam himpunan C itu tidak memiliki angka 8 ya. Jadi, B itu bukan termasuk himpunan bagian dari C, maka dinotasikan dengan B, bukan bagian dari himpunan C. Nah, lalu di sini ada himpunan semesta.
Himpunan semesta didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Himpunan semesta disimbolkan S besar. Himpunan semesta, himpunan bagian, dan operasi himpunan dapat disajikan dalam bentuk diagram Venn. Nah, kalau kita lihat di sini, ada sebuah himpunan A dan ada sebuah himpunan B. Di mana anggota himpunan A-nya ada 0, 1, 2, 3, dan 4, himpunan B-nya 6, 7, dan 8, dan semesta disebutkan semua anggota di dalam himpunan ini. Di sini ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Ya. Di sini ada aturan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama, menggambar sebuah persegi panjang untuk menunjukkan semesta dengan mencantumkan huruf S di pojok kiri atas. Lalu yang kedua, menggambar kurva tertutup sederhana yang menggambarkan himpunan. Dan yang ketiga, memberi noktah titik berdekatan dengan masing-masing anggota himpunan. Lalu ini ada karakteristik diagram Venn. Nah, ini tadi ya. Nih, bentuk diagram Venn tadi persegi panjang dengan huruf S di pojoknya. Lalu menggambar dua buah lingkaran, di mana lingkaran ini menggambarkan sebuah himpunannya. Nah, ini kita dapat lihat bahwasanya karakteristik dalam diagram Venn ini yang pertama, himpunan semesta menggambarkan total dari anggota yang dibicarakan ya nih. Ini adalah himpunan semesta. Yang kedua, daerah yang merupakan milik anggota A dan B, A irisan B. Ini A irisan B ini, daerah ini merupakan bagian dari A juga bagian dari B ya, jadi A irisan B. Lalu yang tiga ini banyaknya anggota himpunan A saja tanpa B. Nah, ini banyaknya himpunan A. Lalu yang keempat ini banyaknya himpunan B. Dan 5, ini banyak anggota semesta namun bukan anggota A maupun B. Ini masuk ke dalam semesta tapi dia bukan bagian dari anggota himpunan A maupun anggota himpunan B. Di sini ada lagi selanjutnya ada himpunan kosong, didefinisikan sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dinotasikan dengan seperti ini atau kurung kurawal yang kosong. Sebagai contoh, tentukan himpunan manusia yang bisa terbang. Nah, karena tidak ada manusia yang bisa terbang, maka dapat ditulis A itu himpunan kosong. Oke. Baik, ini untuk tugas yang akan kalian kerjakan di sini. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Ini buat di buku PR kalian, lalu dikumpulkan besok. Ibu tunggu di sekolah kalian untuk mengumpulkan tugas-tugas ini. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, kita akan sedikit mendiskusikan, akan sedikit menyimpulkan materi kita pada hari ini, bahwasanya himpunan ini merupakan suatu kumpulan yang dapat didefinisikan dengan jelas ya. Kita tahu bahwasanya kumpulan hewan berkaki 4. Nah, semua itu sudah sangat jelas definisinya, hewan yang berkaki 4. Yang belum jelas itu contoh lainnya yaitu himpunan wanita cantik. Nah, himpunan wanita cantik itu tidak jelas. Maka, itu bukan termasuk sebuah himpunan ya. Lalu tadi ada cara menyatakan diagram Venn. Ada karakteristik diagram Venn-nya, di mana diagram Venn ini terdiri atas semesta, dua buah lingkaran yang merupakan himpunan, dan di dalam menuliskan anggota himpunan itu harus menggunakan noktah-noktah atau titik-titik ya. Selanjutnya di sini ada himpunan yang kita dapat simpulkan adalah himpunan kosong. Himpunan kosong di sini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota ya. Tadi seperti contohnya tadi himpunan manusia yang bisa terbang. Nah, itu merupakan himpunan kosong ya. Baiklah, alhamdulillah akhirnya pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan rezeki dan menjadi anak yang soleh, menjadi kebanggaan untuk orang tua kalian. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan, jika ada kata-kata di selama ibu mengajar yang tidak berkenan, ataupun di dalam materi ada yang tidak kalian pahami, kalian bisa bertanya langsung kepada ibu lewat chat pribadi. Apapun itu insya Allah ibu akan jawab dengan baik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.